Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama kami di channel Kakmu ya. Dengan kita punya tema belajar membaca Al-Quran dari dasar sampai lancar menggunakan metode Iqra. Pada hari ini kita belajar tentang huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf di dalam bacaan Al-Quran. Baik, kita mulai saja ya. Video ini sangat cocok untuk anak-anak dan pemula dewasa yang ingin bisa belajar membaca Al-Quran dengan fasih, dengan benar dan lancar. Baik, kita mulai pengenalan huruf hijaiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan penyebutan hurufnya ya. Alif. Ayo diikuti bacanya satu harokat atau satu ketukan. Alif. Jadi tidak boleh dipanjangkan alif atau alif ya. Jadi bacanya satu ketukan. Alif. Ya, silakan dicoba. Alif. Kemudian huruf yang kedua dibaca ba. Perhatikan huruf ba ini memiliki tanda satu titik di bawah. Jadi cirinya ada titik satu di bawah. Ini dibacanya ba. Coba diulangi. Ba. Kemudian huruf yang ketiga yaitu huruf ta. Ya, huruf ta ini dibaca penyebutannya seperti kita berbicara sehari-hari, menyebut benda-benda seperti batu, bata, tahu, tanah, dan lain sebagainya. Adapun ciri dari huruf ta ini adalah diingatkan kepada anak-anak bahwa ada dua titik di atasnya. Nah, jadi kalau tadi huruf ba itu ada satu titik di bawahnya, maka ciri dari huruf ta ini adalah terdapat dua titik di atasnya. Kita ulangi baca ta. Ta. Ya, betul sekali. Kemudian huruf yang keempat yaitu mempunyai ciri ada tiga titik di atasnya. Nah, ini penyebutannya di ujung lidah ya. Jadi lidahnya seolah-olah seperti dijepit atau digigit gitu ya. Jadi bacanya sa. Ujung lidahnya tuh seperti digigit gitu ya, tapi nggak digigit betulan. Coba diulangi. Sa. Atau latihannya bisa menggunakan menyebut huruf T dulu. Huruf T. Sa. Gitu ya. Jadi sa. Sayur. Sa. Nah, berbeda dengan huruf sa. Jadi sa. Seperti dijepit dengan huruf T awalnya. Tesa. Nah, latihannya seperti itu. Huruf T dulu, sa. Nah, disambung. Ya. Jadi bacanya kita ulangi. Sa. Ini ada titik 3 ciri di atasnya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf jim. Nah, huruf jim seperti ini ya, dengan ada titik 1 di perut atau di tengahnya. Kemudian ada lagi huruf H ya. Huruf H
ini kosong, suaranya di tenggorok atau di langit-langit. Ha ya. Jadi tidak berisi. Ha, napas keluar atau angin keluar. Ha. Kemudian dengan titik satunya di atasnya, maka ini dibaca kha. Nah, kha ini dia punya hukum makhraj itu takhrik, artinya seperti suara orang mengorok. Maka bacanya kha. Coba diulangi. Kha. Ya, butuh latihan ya. Silahkan diulang-ulang untuk bisa menyebut suara huruf kha. Huruf selanjutnya adalah huruf dal. Ya. Huruf dal ini seperti biasa kita bicara sehari-hari. Misalnya dada, dadu, domba. Nah, ini suara dal yang kita ucapkan sehari-hari. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf zal. Zal ini penyebutannya mirip dengan huruf sa di atas. Nah, ya. Huruf sa. Sa ini tadi kan di ujung lidah ya. Di ujung lidah. Kemudian mirip dengan penyebutan huruf zal. Ini juga di ujung lidah. Za. Jadi za. Lidahnya tuh seperti digigit. Za. Nah, kalau tadi huruf sa itu kita memudahkannya dengan huruf t di depannya. Etsa. Nah, gitu ya. Buat latihannya nanti lama-lama bisa jadi sa. Nah, kalau zal ini pakai d. Jadi depannya itu seperti seolah nyebut huruf d dulu. Deza gitu ya. Nah, lama-lama jadi za. D-nya dibuang. Za di ujung lidah. Za. Zal. Ya. Zal. Huruf selanjutnya adalah huruf ro. Nah, ini tebal, ro. Seperti kita bicara bahasa sehari-hari ya. Rujak gitu ya. Kemudian rombak, rambu, randu dan lain sebagainya. Kita ulangi penyebutannya ro. Ya, huruf selanjutnya adalah huruf zai. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini menggunakan huruf z ya. Jadi seolah-olah berdesis. Zai gitu ya. Coba diulangi. Zai. Za. Menggunakan huruf z. Nah, kalau huruf jim tadi ya, huruf jim ini kita bacanya ja biasa seperti kita berbicara sehari-hari. Jalan, jambu gitu ya. Jagung, masjid. Nah, tapi kalau ini za pakai z, jadi seperti zebra gitu ya. Kemudian apa lagi? Zaitun. Nah, jadi ini huruf zai menggunakan huruf z kita bacanya. Kemudian selanjutnya adalah huruf sin. Huruf sin ini huruf sin ini dibaca seperti kita berbicara sehari-hari ya. Saya, suka, salam, sambut dan lain sebagainya. Jadi kita baca sin atau sa ya. Coba diulangi. Sin, sa. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf shin. Nah, dia pakai y. SY. Jadi sha, shi, shu ya. Jadi pakai y, sha, shi, shu. Nah, ini satu latihannya tuh kalau anak-anak saya ajarkan untuk ketika ada kucing atau ayam yang masuk ke dalam rumah, silakan diusir menggunakan huruf sha. Hush. Nah, hush. Nah, itu buat latihan. Nanti terbiasa mengucap huruf sha, shin. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf sod. Nah, bentuk mulutnya dibulatkan ya, so, karena bunyi huruf o. Kemudian napasnya dikeluarkan, sod. Nah, jadi ada pantulan ndaknya, sod.
ya. Coba diulangi, sod, atau so, ya. Kemudian dikasih titik satu di atasnya, dibaca do atau dod. Ini sama, bentuk mulutnya dibulatkan ya. Kemudian pipi kiri kanannya bergetar, do. Jadi lidahnya bergerak keluar, do, gitu ya, do. Jadi terdengar berbeda dengan suara huruf da. Nah, kalau da itu biasa kita da, di, du. Tapi kalau ini do, di, du. Jadi ada getaran di dinding pipi kiri kanan. Do, ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf to. Nah, huruf to ini bentuk mulutnya masih sama seperti huruf do tadi. Kalau do kita menggunakan huruf D, nah kalau to kita menggunakan huruf T, ya. To. Nah, jadi bedakan dengan huruf ta, ya. Kalau huruf ta itu biasa kita di luar, ta, ti, tu. Nah, tapi kalau ini to, nah, di dalam ya, dengan bentuk mulutnya bulat, to. Kemudian selanjutnya adalah huruf zo. Nah, zo ini bentuk mulutnya sama masih seperti huruf to, hanya menggunakan huruf z. Zo minaz zalimin, zo. Coba diulang, zo, ya. Selanjutnya huruf ain. Nah, ini a ini ada di lak-lakan ya, ada di langit-langit. Jadi kita bacanya a, ya, bukan a. Kalau a itu biasa, ini a, gitu ya. Ain. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf ain dikasih titik satu di atasnya, dibaca ghain. Gha. Nah, ini mirip seperti kha tadi ya. Ghain. Coba diulangi, gha. Ya. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf fa. Nah, ini mendesis ya. Dalam hukum tajwid dinamakan tafasis, yaitu fa menggunakan huruf F, bukan menggunakan huruf P. Jadi tidak dibaca pa, tapi dibacanya fa, ya. Fa. Nah, huruf selanjutnya adalah huruf qaf. Nah, ini menggunakan huruf qi. Jadi bukan huruf k, tapi huruf qi. Qaf, gitu ya. Bukan qaf, tapi qaf. Nah, ada di pangkal ya, pangkal tenggorokan ya, qaf. Kemudian kaf. Nah, kaf atau ka ini sama seperti kita bicara sehari-hari, makan, kaki, kuda ya, kalam dan lain sebagainya. Huruf selanjutnya adalah huruf lam. Lam juga sama seperti kita bicara sehari-hari di rumah, malam, lampu, ya, seperti bernyanyi lalala. Nah, kita ulangi, baca la. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini seperti kita bicara sehari-hari juga, makan, mandi, ya, mim, atau dibaca ma. Kemudian huruf nun atau na, ini pun sama, normal kita bicara sehari-hari, nun. Kemudian waw atau wa, Nah, kemudian ha besar, jadi ha sampai dada kita bergetar. Coba latihan ha, ya. Kalau yang tadi ha yang awal itu kosong, udara keluar ya, bacanya ha. Nah, kalau ini bacanya ha, ya. Jadi dari suara aja sudah terdengar perbedaannya, ha, ya. Huruf selanjutnya adalah huruf a atau hamzah. Nah, hamzah ini ya seperti kepala ain bentuknya. Nah, ini sama suara bunyinya seperti huruf alif, a.
Ya, dibaca A. Yang terakhir adalah huruf ya. Iya. Nah, ini mudah ya diucapkan, sama seperti kita bicara sehari-hari juga, yaitu saya, Yanto, yakin dan lain sebagainya. Ya. Jadi mudah ya. Ini cara penyebutan huruf. Dari sebelum kita lanjut ke cara belajar baca Iqra atau baca Al-Quran dari dasar, maka hal yang pertama ini kita wajib mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi mengenal bentuk tulisan, mengenal ciri huruf ya. Seperti tadi huruf ba titiknya 1 di bawah, huruf ta titiknya 2 di atas, huruf sa titiknya 3 di atas. Nah, ketika anak-anak atau pemula dewasa sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah ini, maka ini akan mudah selanjutnya untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya ya. Jadi yang paling penting di awal paling dasar adalah mengenal huruf hijaiyah dulu. Nah, seperti kita belajar membaca bahasa Indonesia, sama kita belajar huruf abjad dulu dari A, B, C sampai huruf Z. Nah, dalam bahasa Arab dan Al-Quran karena huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, ada 28 huruf ini, maka pada awal ini kita sangat penting untuk bisa memahami atau mengenal ya huruf-huruf hijaiyah. Mari kita ulangi untuk membaca huruf-huruf hijaiyah dari menurut suara hurufnya terlebih dahulu. Boleh diikuti ya. Alif, alif, ba,